Nah, oke. Kita tuh, sebelumnya maaf ya, karena kan, lagi ada kegiatan banyak nih di kampus sama aku juga kerja kan, part-time. Nah, jadi kita baru bisa mulai lanjutin lagi. Nah, kemarin tuh kita sampai sini nih, sampai, relasi dan fungsi. Nah, di relasi dan fungsi, aku pengen jelasin bener dari awal. Nah, relasi dan fungsi. Kalau ada kata "dan", berarti ini kan suatu hal yang berbeda. Sebelum kita pelajarin sesuatu, baiknya tuh kita tahu definisi dari masing-masingnya. Nah, definisi dari relasi sendiri itu namanya hubungan. Hubungan. Jadi kayak misalkan, aku nih ke kalian, relasinya adalah tutor dan yang ditutorin. Itu namanya relasi. Relasi itu hubungan. Nah, relasi itu, kalau misalkan dihubungkan dengan diagram panah, oke. Misalkan aku punya suatu himpunan A. Himpunan A ini tadi dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini himpunan B. 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini 1 ke 1, kalau misalkan tanda relasi itu seperti ini, 3 ke 9, 4 ke 16, 5 ke 25. Nah, A dan B ini berelasi karena di sini ada anggota himpunan A yang terhubung himpunan B. Nah, kalau misalkan kita lihat ini kan yang di B ini tuh kuadrat dari yang di A ya kan. Kita bisa tulis gini. Berarti B itu kuadrat dari A. Nah, ini nih yang dikotakin ini disebut ya relasi. Oke. Nah, di relasi ada daerah asal, ada daerah hasil, ada daerah lawan. Oke. Apa sih Kak bedanya gitu? Oke, jadi gini. Daerah asal, kalau misalkan kita lihat di diagram panah ini, daerah asal itu A. Nah, ada berapa aja tuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Sedangkan daerah kawan, oke, yang daerah asal tuh disebutnya domain. Kalau daerah kawan itu disebutnya kodomain. Nah, kodomain dan kodomain ini, kalau kodomain tuh gampangnya dia, kalau misalkan dia gampangnya tuh pas dia yang ditunjuk. Oke, ada berapa aja tuh? Ada 1, 4, 9, 16, 25. Nah, seperti ini. Nah, daerah hasil, apa sih bedanya daerah hasil dengan daerah kawan? Jadi daerah hasil itu daerah yang tertunjuk, yaitu 1, 4, 9, 16, 25. Oke. Jadi misalkan gini nih, misalkan B-nya ini bukan 1, 4, 9, 16, 25, tapi B-nya ini kayak gini nih. B-nya misalkan ini A ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan B-nya 16, 25, 30. Nah, misalkan relasinya seperti ini. Nah, berarti daerah hasilnya itu 16 dan 25. Jadi daerah hasil itu daerah lawan yang punya pasangan di daerah asal gitu. Daerah kawan yang mempunyai pasangan di daerah asal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari relasi ini? Sebelum aku ke koordinat kartesius ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nama lain daerah hasil. Oh iya,
sama lain daerah asal itu range. Range. Oke. Range. Nah, gini. Ada yang mau ditanyain tag nggak? Ini bisa di screenshot dulu atau di mau catat bentar. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke koordinat kartesius? Oke, kalau misalkan sejauh ini belum ada pertanyaan, aku ini Yanyu. Ini jadi bisa di screenshot dulu. Oke. Nah. Oke, tadi kan kita belajar tentang relasi dan fungsi ya, relasi dan fungsi. Nah, kita masih di tahap relasi. Gimana kalau misalkan digambarkan koordinat kartesius? Oke, Kak, koordinat kartesius itu masih koordinat kartesius itu yang sumbu X, sumbu Y itu. Nah, seperti ini. Ini X, ini kan Y. Nah, Y ini wakilin kodomain. Sedangkan X wakilin domain. Nah, ini yang harus teman-teman tahu. Karena nanti di kuliahan, terutama teman-teman yang dapat kalkulus, itu pasti dapat seperti ini. Atau teman-teman yang ngambil ekonomi, ntar misalkan. Nah, tadi kan daerah kawannya itu ada berapa aja? Daerah asal, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan. Sini ada 1, 4, terus 9, 16, 25. Nah, ini berarti kan gini ya. Nah, ini tepatnya 3 ke 9, 4 ke 16, 5 ke 25. Nah, seperti ini. Jadi kayak gitu. Jadi X ke Y. Daerah asal ke daerah ya, ke daerah kawan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Jadi kalau misalkan teman-teman disuruh buatlah grafik kartesius dari relasi berikut. Nah, teman-teman bisa buat kayak gini nih. Yang X itu domain, yang Y itu kodomain. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya itu aku pengen ngejelasin tentang relasi inverse. Nah, ini jadi jenis inverse, terus relasi inverse. Relasi inverse. Nah, misalkan gini, tadi kan kita punya kita punya relasi tadi dari A ke B, ya kan? Nah, kalau misalkan inverse itu dibalik, relasi dari B ke A, gitu. Inverse itu dibaliknya, kebalikannya. Oke, misalkan kita kasih contoh yang udah deh 1, 2, 3. Ini tuh himpunan A. Terus himpunan B, ini tuh 2, 4, 6. A ke B, A ke B, A ke B. Oke. Nah, yang di sini nih, yang tunjuk-tunjuk panah ini tuh namanya relasi R. Oke. Nah, kalau diinverskan, berarti itu dibalik. Nah, kalau dibalik tuh jadinya kayak gini nih. Ini B ya. Ini 2, 4, 9. Ini A. Terus ini kan berarti jadinya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jadi seperti ini. Ke inverse. Oke. R min 1. Nah, ini
namanya dari relasi inverse. Ditandainya seperti ini, relasi inverse. Nah, kalau tadi yang relasi yang pertama itu kira-kira apa nih? Relasi dari A ke B. Kalau menurut kalian. Relasi dari A ke B. Relasi dari A ke B. Ada yang tahu nggak? Nah, relasi dari A ke B coba kita 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 9. Kira-kira apa? Setengah kali dari. Oke, jadi gini, cara bacanya. A setengah kali dari B. A setengah kali dari B. Oke. Jadi A yang ini nih. A setengah kali B. Gitu cara bacanya. A setengah kali dari B. Nah, berarti kalau diinverskan jadi berapa relasinya? Kuadrat. Bisa, misalkan kuadrat dari B. Bisa nih. Atau misalkan kuadrat dari B ya. Kuadrat dari bisa. Bebas. Bener kok. Setengah kali dari sama kuadrat dari bisa. Nanti kan sesuai dengan pilihan ganda atau ya sesuai dengan pilihan ganda. Kalau misalkan esai kalian jawab setengah kali benar, jawab kuadrat dari pun juga benar. Kan nggak melanggar aturannya. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan diinverskan, jadi apa relasi inversnya? Ya. Berarti kan kebalikan dari relasi kan? Relasi inverse tuh kebalikan dari relasi yang pertama. Kira-kira apa isinya? 2, 4, 9, 1, 3. Kalau kuadrat dari ini, sorry. Kuadrat dari dia nggak bisa. Sorry, kuadrat dari dia nggak bisa. Kan 1 dikuadratin tetap 1 kan. Oke. Jadi setengah kali dari. Nah, kalau inverse-nya jadi berapa? Kira-kira definisinya. Jadinya 2 kali dari. Oke. 2 kali dari 1. 4, 2 kali dari 2. 9. 2 kali dari. Oh, sorry. Ini aturan jangan 9 ya, biar ada jawabannya. 6. Sorry. Ini 6. Aturan. Kita pecah jadi 3 lah. Oke. Habis ini dia mau ditanyain. Sorry. Ini pantesan tadi kok kuadrat dari jawabnya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Jadi gitu cara baca relasi. Kalau misalkan coba nih, ada yang mau coba jawab gak? Misalkan aku punya 1, 2, 3 nih. Terus ini 1, ini jangan 1 deh. Ini 3, 6, 9. Kira-kira gimana relasi dari A ke B-nya? Ada yang mau coba ini nggak? Jawab. Sepertiga dari. Nah, ya benar. Sepertiga dari. A sepertiga dari B. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari sini. Ini sepertiga dari. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke selanjutnya. Ini kita bahasannya juga agak ini nih. Agak panjang. Ada yang mau ditanyain? Paham, Kak? Bisa dijelaskan, Kak? Oke, Gabi mau dijelasin yang bagian mananya coba? Aku coba jelasin. Di yang akhir atau yang dari mana? Gabi.
Oh, yang akhir. Nih. Kita kan punya himpunan A ke B. Oke, ini aku gambarin ya relasinya. Nah, ini tuh tanda panah, tanda panah, tanda panah. Nah, ini tuh disebutnya relasi atau R. Nah, coba lihat A ke B itu kira-kira apa ya hubungannya? Nah, 1 berapa kali dari 3? 2 berapa kali dari 6? 3 berapa kali dari 9? Coba dicari-cari hubungannya. Bisa kuadrat kan? 9 tuh 3 ke 9 bisa kuadrat, tapi kan nggak mungkin. 2 kuadrat tuh 4. 1 kuadrat tuh 1. Oh, berarti ini kalau dilihat ini dikali 3, ini dikali 3, ini dikali 3. Kan? Nah, cara baca gini. Ini dikali 3. Ini ke sini dikali 3. Berarti yang di sini kan sepertiga kalinya kan. Nah, berarti kita bisa baca gini. A sepertiga kali dari B. 1 sepertiga kali dari 3. 2 sepertiga kali dari 6. 3 sepertiga kali dari 9. Jadi bacanya tuh harus selalu dari domain. Kalau misalkan dibalik nih. Misalkan ya, aku balik jadi gini. B 3 6 9. Terus ini A. 1 2 3. Misalkan gini ya. Nah, tetap nih dibacanya dari domain. Domain tuh yang di sini nih, yang titik terus nunjuk. Yang ditunjuk ini tuh yang hasil. Jadi tetap aja. Dibaca tetap dari domain. Gitu. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Nah, ini bisa di screenshot dulu. Nah, ini adalah sih kita agak panjang ya. Oke. Tapi semoga sempat sampai jam 5 itu minimal kita materinya biar nanti dilanjut ke soal yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Oke. Nanti setiap 25 menit teman-teman bisa minum dulu sebentar dan sebagainya. Nah, pengertian dari fungsi. Fungsi itu gini, tepatnya dia relasi. Relasi yang memetakan seluruh, ingat nih, seluruh anggota himpunan domain tepat satu ke himpunan lawan atau kawan, sama aja ya, yang penting dia tuh intinya yang dituju. Nah, ingat kata kuncinya nih, seluruh anggota himpunan domain terus sama tepat satu, seluruh himpunan domain. Oke, misalkan gini, aku mau contohin deh. Sebelum aku contohin, aku pengen kasih pertanyaan pemanasan. 1, 2, 3. Ini 3, 6, 9. Terus ini berapa ya? 2, 4, 6. Terus berapa nih? 4, 6, 12. Coba dari sini nih, kiri, kanan, mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Coba. Aku mau tahu dari jawaban kalian. Oke. Aku nggak bisa kanan kiri. Kiri fungsi, Kak.
Kanan bukan fungsi. Kiri. Kiri fungsi, kanan bukan fungsi. Yang full. Nah ya, nih. Kalau full itu fungsi. Oke, ini bisa di screenshot dulu. Coba di screenshot dulu. Terus teman-teman screenshot dulu. Nanti nih aku jelasin ininya. Jadi benar nih, yang jawab kiri. Dia ini fungsi. Oke, dia ini fungsi. Nah, fungsi ini 2 kali UTBK terakhir nggak usah keluar deh. 3 kali bahkan. Aku ikut 2019 tuh dapat fungsi juga. 2020 dapat fungsi. 2021 kayaknya ada fungsi deh. Jadi sekitar betul-betul tuh ada fungsi. Di tryout juga sering nih fungsi. Nah, fungsi tadi kan tepat satu. Kata kuncinya itu tepat satu, terus semua. Berarti kata kuncinya teman-teman bisa gini. Berarti dia itu nggak boleh jomblo, dan nggak boleh selingkuh. Ini kata kunci dari fungsi. Nah, yang nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh ini adalah domain atau daerah asal. Domain. Ya, misalkan gini. Kalau di diagram panah itu kayak gini. Ini A nih. 1, 2, 3. Terus ini B. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini misalkan ini ke sini. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Nah, kira-kira ini fungsi atau bukan? Menurut kalian? Fungsi atau bukan? Baru 2. Coba. Fungsi. Nah, ya benar. Fungsi. Jadi biarpun ini kosong, nggak apa-apa nih. Ini tetap fungsi. Biarpun ini kosong. Yang penting ini full. Dia nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Oke. Habis ini udah dapat ya kira-kira konsepnya. Nah, coba kalau misalkan kayak gini fungsi bukan ya? Ini A. Ini B. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira kalau gini fungsi bukan? Coba. Lihat di definisinya. Oke. Nah, betul. Ini tuh fungsi. Nah, betul. Fungsi. Karena full. Jadi, fungsi itu patokannya di domain. Dia nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Domainnya nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Di sini domainnya semuanya punya pasangan. Jadi biarpun B ini selingkuh atau pasangannya 2, nggak apa-apa. Yang penting yang A atau yang domain itu nggak boleh selingkuh. Nah, Kak, coba dong contohin yang bukan fungsi. Nah, kalau yang bukan fungsi itu kayak gini misalkan. 1, 2, 3. Ini misalkan himpunan A ya. Terus ini 1, 2, 3, 4. 4 ya. Nah, misalkan ini ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini ke sini. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena di sini jomblo. Ingat, domain nggak boleh jomblo dan selingkuh. Itu kata kunci dari fungsi. Dia nggak boleh jomblo atau selingkuh. Jadi kalau misalkan ini bukan termasuk dari fungsi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau kayak gini nih. Misalkan selingkuh. Misalkan dia 2. Ini jangan ke sini. Nah, ini misalkan ke sini nih. Nah, ini selingkuh juga nih. Selingkuh.
ini jomblo. Dan ini lengkap nih, udah pasti dia bukan fungsi. Sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman bisa screenshot dulu. Ada yang mau ditanyain? Enggak apa-apa, oke. Nah, teman-teman bisa, ini udah 26, bentar dulu. Aku minum sebentar. Nah, oke kita lanjut. Nah, tadi kita udah bahas di diagram panah. Terus, sekarang gimana Kak kalau misalkan dia itu bentuknya soalnya himpunan, pasangan berurutan. Terus gimana Kak kalau misalkan dia tuh di grafik kartesius, mana yang fungsi, mana yang bukan. Nah, pertama-tama aku pengen jelasin yang di pasangan berurutan. Pasti dari beberapa teman-teman tuh udah tahu kan, kalau misalkan cara kita tulis notasi titik itu gini kan, X, Y. Oke, X, Y. Cara kita nulis koordinat titik. Nah, tadi kalau misalkan di fungsi, X itu sebagai apa? X itu sebagai domain kan. Dan kalau misalkan di kartesius, berarti yang X itu juga domain. Domain itu X. Oke. Nah, yang Y sebagai kodomain. Oke. Nah, misalkan aku punya soal kayak gini. Ini aku pengen jelas dulu kalau misalkan rumusnya tuh kayak gini. Tapi teman-teman nggak perlu hafalin ini ya, nggak perlu hafalin rumus, tapi cukup tahu aja. Kan kita kalau misalkan definisikan koordinat kan X, Y. X, Y, di mana semua anggota X itu semua adalah anggota dari A dan Y anggota dari B. Oke, nah ini nggak perlu dihafal, teman-teman yang penting tahu. Oke, yang penting tahu. Nah, misalkan gini, aku punya contoh soal kayak gini misalkan. Misalkan contoh soal gini, aku punya 1,3. Terus aku punya berapa lagi nih? 2,5. Terus aku punya 7,8. Terus aku punya berapa lagi nih? 9,5. Kira-kira ini fungsi bukan? Fungsi atau bukan? Kalau notasi kayak gini. Ada yang mau coba ini nggak? Jawab. Nah, fungsi. Kalau dilihat-lihat, mana yang domain? Coba yang domain ini yang merah. Mana yang domain, mana yang kodomain. Ada yang mau coba jawab? Mana yang domain? 1, 2, 7, 9 domain. Nah, ya benar. Ingat yang X itu domain. Berarti yang ini nih, yang aku merah-merahin, ini tuh domain atau daerah asal. Oke. Nah, yang aku hijauin, ini tuh daerah kodomain. Kenapa fungsi Kak? Karena domainnya nggak selingkuh dan nggak jomblo. Itu kata kuncinya. Domainnya nggak selingkuh dan nggak jomblo. Coba lihat. 1, apakah di sini 1 ada berpasangan dengan yang lain? Enggak kan? 2, apakah 2 berpasangan dengan yang lain? Enggak kan? 7 apa berpasangan dengan yang lain? Enggak kan? 9 juga enggak. Tapi Kak ini 5 ada pasangan ini. 5 pasangan dengan 2, 5 pasangan dengan 9. Ya nggak apa-apa. Karena 5 ini posisinya di kodomain.
Kalau domain bebas, dia mau selingkuh, mau jomblo, mau apapun selingkuh. Mau apapun tuh dia bebas. Tapi kalau misalkan domain, dia harus nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Itu definisi dari fungsi. Tepat satu ke himpunan lawan. Oke. Terus ada contoh lagi nih. Nah, biasanya yang kurang fokus itu di sini. Misalkan apa ya? 2,3 2,3 4,3 terus 5,3. Nah, ini fungsi atau bukan? Ini fungsi itu fungsi. Itu fungsi. Lihat nih. 2. 2 di sini ketiga doang. Ada nggak 2 ke yang lain? Enggak kan? 4 juga nih. 4 juga cuman ketiga. 4 nggak ada yang lain. 5 pun juga cuman ketiga. Nggak ada ke yang lain. Jadi ini tuh fungsi. Patokannya tuh di domain. Nah terus apa lagi nih? Misalkan, oke, satu lagi deh contohnya. Oke, masih muat. Nah, ini misalkan berapa ya? Misalkan 4,5, 4,6, terus 3,7. Ini termasuknya fungsi atau bukan? Menurut teman-teman. Fungsi. Ada jawaban lain nggak? Bukan fungsi. Oh ya benar. Ini tuh bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena dia selingkuh nih. Coba lihat. 4. Dia tuh udah punya pasangan nih. 5. Dia udah milih pasangan 5. Tapi di sisi lain 4 juga udah milih 6. Nah ini tuh selingkuh. Selingkuh. Nah selingkuh tuh nggak boleh. Dan berarti dia bukan fungsi. Tuh. Dia termasuknya cuman relasi. Bukan fungsi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini teman-teman bisa SS dulu. Kak, boleh tolong diulangi cara baca notasi yang dikotakin? Oke, bisa. Aku buat di ini baru. Oke. Gini. Kalau misalkan kita notasikan koordinat, kan pasti kita koordinasikan kan X, Y, ya kan? Koordinat X, Y. Selalu kan koordinat. Nah yang ini, yang X, ingat yang X atau yang disumbu X, itu domain. Nah yang disumbu Y, itu kodomain. Kodomain. Nah kalau misalkan teman-teman lihat, domain, kodomain. Nah kalau misalkan kita punya kayak tadi misalkan, aku kasih contoh yang simpel aja deh. Misalkan 4,5, 4,6, 3,7. Nah, coba kira-kira mana? Berarti kalau domain fungsi boleh nikung ya kak? Boleh, dia boleh nikung, tapi dia nggak boleh selingkuh. Dia boleh ngambil punya sesama domain, tapi dia nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo. Dia cukup ngambil satu doang. Nah, coba dari sini. Kira-kira mana yang domain, mana yang kodomain? Coba. Mana yang domain, mana yang kodomain? Domain yang mana? Kodomain yang mana? Kodomain. Coba. 4, 3. Oh iya benar. 4, 3. Terus
Yang kodomain tuh yang berarti yang yang 5, 6, 7. Nah, gitu. Yang ini domain, nah kan domain ketentuan dia nggak boleh selingkuh, tapi di sini dia selingkuh nih. 4 udah milih 5, dia malah milih 6. Ini nggak boleh. Nah, tadi yang maksud yang kotak itu yang mana? Yang ini ya? Yang rumusnya bukan? Yang kotak. Kak, boleh tolong ulangi cara baca nasi kotak yang ini ya? Bener nggak? Yang rumus ini? Yang rumus umum ini. Nah, ini artinya kan ingat X, Y. X, Y, domain, domain, di mana semua anggota X, semua X, ini tuh dibaca semua X. Semua X. Sorry. Kalau ada tanda gini tuh semua. Gini tuh semua. Ntar teman-teman coba cari di internet tanda semua, sebagian, atau tidak. Nah, kalau kayak gini tuh semua artinya. Ini sebenarnya semua. Semua X, anggota dari A. Y, anggota dari B. Nah, yang A itu kan domain, yang B itu kodomain. Maksudnya kayak misalkan yang teman-teman di ini A, ini B. Gitu. Ini juga aturan bukan ini. Sorry. Ini tuh aturan ini nih. Sama kayak yang A ini. Y anggota B. B itu yang sini nih. Maksudnya. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut ke koordinat kartesius. Oke. Berarti ini bisa hilang. Nah, oke. Ini berarti kita, aduh, kok ini nggak bisa disilang tadi ya? Nah, nih. Oke, ini berarti kita ke new. Nah, sekarang kita ke grafik. Kak, gimana sih grafik yang fungsi, grafik yang bukan fungsi? Nah, ini bakal kita bahas di sini nih. Grafik. Koordinat kartesius. Nah, ini F X ke Y. Nah, sumbu. Nah, ingat kan tadi tuh, kalau misalkan kita punya X, sumbu Y. Ini Y, ini X. Ingat, yang X itu daerah asal. Daerah asal. Daerah asal. Domain. Yang Y itu daerah kawan atau kodomain. Nah, daerah kawan, daerah asal. Itu kata kuncinya. Nah, terus ini bisa teman-teman bisa screenshot dulu. Karena kita mau bahas ke contoh-contohnya nih. Oke. Bisa aku buat sumbu X, aku buat sumbu Y. Nah, terus ada grafik kayak gini nih, grafik ini.
Menurut teman-teman ini fungsi atau bukan? Menurut teman-teman ini fungsi atau bukan? Tidak usah mengingat-ingat masa lalu. Menurut teman-teman ini fungsi atau bukan? Oke, fungsi benar. Nah, aku ajarin cara gampangnya, nanti baru ke konsepnya. Yang penting teman-teman tuh paham dulu. Nah, ini. Kalau teman-teman punya soal kayak gini, ini teman-teman tinggal tarik lurus. Coba tarik lurus gini, tarik lurus atas ke bawah. Atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, kenapa dia fungsi? Ingat definisi dari fungsi. Kan yang X ini nggak boleh selingkuh, dan yang X ini nggak boleh jomblo. Coba lihat teman-teman. Dia cuma memotong di satu titik nih. Satu kan. X ke Y satu, ke Y satu, tuh, satu, ya kan? Nah, misalkan digambarin lebih lengkap kan jadi kayak gini kan. Nah, ini berarti dia fungsi. Nah, kalau misalkan aku punya, jadi teman-teman tinggal ditarik dari seluruh, kalau misalkan dia cuma satu titik nih, satu yang dilingkarin dari setiap garis ini nih, dari setiap garis hijau, berarti dia fungsi. Nah, kalau misalkan gini, fungsi atau bukan nih? Kalau misalkan dia bentuknya parabola atau lingkaran. Aduh, sorry. Nih, fungsi atau bukan? Bukan. Coba ada yang jawab nggak? Ada yang jawab nggak? Bukan. Masih bukan. Oke. Nah, kalau kayak gini, berarti ini benar. Jawabannya bukan. Kenapa gitu? Coba deh. Teman-teman tarik garis lurus nih. Mulai dari yang merah-merah ini nih. Ditarik garis lurus atas ke bawah. Nah, ini aku bibirin ya. Coba lihat nih. Ini satu, ini dua. Oh, berarti yang X ini punya dua pasangan nih. Yaitu Y yang di bawah dan Y yang di atas. Ya, ini nggak boleh. Berarti dia selingkuh. Kalau selingkuh, berarti dia bukan dari fungsi. Gitu. Nah, contoh lain nih. Yang, oke, misalkan dua contoh lain ya nih. Ini kira-kira fungsi atau bukan? Nah, bukan. Coba kita tarik. Bawah, atas, bawah, atas, bawah. Lihat nih, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini coba kita lihat dari sini tuh 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, berarti ini tuh bukan fungsi. Oke, ini bukan fungsi. Dia karena 2 selingkuh. Nah, dari sini kayaknya teman-teman udah ini ya, paham ya. Sama satu lagi nih, buat mempertegas. Nih, kalau kayak gini fungsi atau bukan ya? Dua deh. Nih, yang satu dulu deh. Ini fungsi atau bukan? Nah, fungsi. Benar nih. Kenapa coba tarik atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Lihat, dia cuma satu nih. Cuma satu titik, satu titik, satu titik, satu titik. Nah, terus kalau misalkan dia kayak gini. Kalau misalkan dia kayak gini, fungsi atau bukan? Nah, benar fungsi. Kalau digariskin, dia cuma ketemu di satu titik. Satu titik, satu titik, satu titik, satu titik. Oke. Di sini ada yang mau tanya nggak?
Ada yang mau ditanyain nggak? Coba aku lihat. Paham Kak? Oke, mantap. Nah, selanjutnya kita ke sifat-sifat fungsi. Ini masih banyak ya. Ada fungsi genap, fungsi ganjil. Oke, sebisa mungkin sampai jam 5 tuh kita minimal udah sampai ke fungsi ganjil ya. Yang penting teman-teman, yang penting kalian tuh paham dulu. Nah, sifat fungsi. Sifat fungsi. Oke, definisi fungsi kan dia menghubungkan daerah kawan tepat satu ke daerah lawan. Ya kan, tepat satu. Nggak boleh 0, nggak boleh 2. 1, cukup 1. Nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Oke, nah. Sifat fungsi yang pertama itu ada injektif. Injektif, ini artinya satu-satu. Satu-satu. Ingatnya kalau teman-teman injek itu biasanya apa ya? Suntik kan? Suntik. Nah, dia nyuntik satu-satu. Jadi ini A. 1, 2, 3. Terus ini B. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tepat satu-satu. Satu, satu, satu. Nah, B-nya ini tepat punya satu pasangan. Yang ini tepat satu. Tepat satu. Oke. Nah, kalau misalkan Kak, apakah sifat itu sama kayak syarat? Enggak, beda. Sifat itu enggak sama kayak syarat. Tapi ya pasti sifat nggak boleh melanggar syarat. Syaratnya kan tepat satu. Nah, kalau sifat dia lebih ngambil ke arah B. Lebih ngambil ke arah kode main. Kode tadi kan kita selalu, kalau syarat-syarat fungsi kan kita selalu lihatnya dari kacamata domain ya. Dia nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo. Nah, sekarang kita lihatnya dari sifatnya dari cara kode main. Nah, yang pertama tuh injektif satu-satu. Yang B tepat dapat satu. Nah, bagaimana dengan yang sifat yang lainnya? Sifat yang lain itu surjektif. Surjektif. Atau onto. Nah, surjektif ini, oke misalkan ini A, ini B ya. Ini A, ini B. Nah, sifat-sifat ini nggak perlu dihafal benar-benar. Yang pasti teman-teman harus paham syarat fungsi yang tepat satu itu tuh. Nah, kalau sifat ini sebagai intermezzo aja buat teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Ini 1, yang sini, yang sini. Oke. Kata kunci dari surjektif adalah yang B harus habis. Harus habis. Oke. Kata kunci dari surjektif. Di sini ada yang mau di ini. Nah, kalau dinotasikan itu kayak gini. B adalah anggota B. Semua anggota B adalah himpunan B. Semua B adalah anggota himpunan B. Gitu. B itu yang mana? B itu yang ini nih. Yang ditunjuk-tunjuk ini. Itu B. B besar. Habis itu yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain tentang sifat-sifat fungsi? Kita masih ada satu lagi sifat fungsi. Oke, kalau misalkan belum ada yang tanyain, sifat fungsi satu lagi tuh bijektif.
Sifat fungsi satu lagi itu bijektif. Bijektif. Nah ini A, ini B. Titik, 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 titik. Nah, bijektif, kata kuncinya dia satu-satu, dan dia habis. Dia satu-satu dan habis. Nah itu. Dan dia gabungan dari injektif dan surjektif. Ini kalau dinotasikan sama kayak surjektif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sebelum kita ke fungsi genap, ke fungsi ganjil. Oke, mantap. Oke, sekarang kita ke fungsi genap, fungsi ganjil. Oke, ini bahasan terakhir sebelum kita harapannya di pekan depan bisa nih. Kayaknya kebetulan aku nggak begitu sibuk kerjaan part time-nya. Kira-kira di jam segini juga ya, di Minggu sore atau di Sabtu sore. Nanti aku hubungin H-1 deh. Karena kebetulan ada beberapa kerjaan yang udah dikurangin. Oke. Nah, selanjutnya itu fungsi genap. Fungsi genap itu fungsi genap. Gampangnya di gini. Fungsi genap itu kan positif always. Ngerti gitu, positif always. Maksudnya gimana itu? Kalau didefinisikan tuh dia kayak gini. F min X sama dengan Fx. Ini kata kuncinya. F min X sama dengan Fx. Misal nih, aku punya Fx sama dengan X kuadrat. Nah, kalau aku jadiin F2, berarti ini kan sama dengan 2 kuadrat. Berarti 4. Nah, kalau aku punya F min 2, berarti dia punya jadinya min 2 kuadrat. Yang berarti 4. Nah, sesuai dengan definisi itu. F min X. F min X sama dengan Fx. Ini F min X, ini Fx. Sama kan nih dengan definisi. Oke, itu kata kuncinya. Dia positif always. Gampangnya gini. Gampangnya dia tuh kalau kuadrat, kalau misalkan dia pangkat, dia tuh kalau nggak kuadrat, pangkat 4, pangkat 6, pokoknya dia yang kelipatan 2. Gampangnya seperti itu. Kalau misalkan dia fungsi genap. Tapi nggak mesti pangkat 2, pangkat 4, 6. Bisa aja sesuatu hal yang tiba-tiba dia tuh selalu positif. Pasti kalau misalkan dia kayak gini, udah pasti dia fungsi genap. Nah, kalau fungsi ganjil, itu justru kebalikannya. Dia itu bukan, kok namanya positif apa enggak? Always, itu positif always. Positif selalu. Ini always itu selalu. Positif selalu. Gitu, kata kuncinya. Kecuali di depannya ada min ya. Ada min lain beda lagi. Nah. Terus fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu definisi gini, fungsi ganjil. Yang penting di SMA tuh bisa bedain aja. Mana fungsi genap. Nah, F min X sama dengan ya min Fx. Kalau dia min, ya min. Kalau dia plus, ya plus. Maksudnya gini. Kalau misalkan dia Fx sama dengan 1/X. Kalau misalkan aku ganti jadi F min 3, ini jadi 1 per min 3. Ini kan min. Nah, kalau misalkan dia F3, ya dia 1/3. Ini kan plus. Jadi kalau dia plus, ya plus. Kalau dia min, ya min. Gitu. Kata kunci ganjil. Kalau misalkan genap itu positif selalu, positif always. Kalau misalkan fungsi ganjil kebalikannya, dia apa adanya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita akhirin. Dan besok tuh kita nyampe ke penyusunan persamaan linier, terus gradien, satu titik, hubungan garis,
Iya, minggu depan tuh kita menentukan gradien. Nah, kalau bisa sih aku maunya sih hari sekolah, tapi takutnya ganggu, jadi mungkin weekend aja. Sama yang soalnya itu bisa dicobain dulu, nanti biar kita kiranya 3 minggu atau 4 minggu tuh fungsi kelar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Oke, nah. Oke, siap. Oke, paham. Sip. Oke, nanti buat yang paling aktif bisa hubungin aku ya. Nanti aku hubungin grup yang paling aktif, coba nanti bisa send e-walletnya biar aku top up. Oke, sekian dari aku. Nanti aku kirimin rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini aku akhiri ya. Sama-sama.